Nggih, niku nggih. Fa'ilam takunu maka apabila tidak ada engkau itu dafoltum mendukul engkau bihinna dengan nisa fala junaha maka tidak ada dosa itu wujud alaikum atas dirimu fi nikahi banatihinna di dalam menikahi anak perempuannya nisa ida fariktumuhunna ketika memisahkan atau ketika melepaskan engkau pada nisa wahala ilu abnaikum dan tidak boleh menikahi istri halalnya anak-anakmu azwaji abnaikum artinya istri dari anak-anakmu alladzina min aslabikum yaitu yang dari tulang rusukmu artinya anak kandung difilafiman berbeda dengan anak tabekna itumu yang membesarkan atau mengasuh engkau hum pada man falakum maka itu boleh bagimu nikahu hala ilihim adapun menikahi perempuan halalnya man maksudnya jadi kalau misalkan punya anak laki-laki yang berpisah dengan istrinya ya, maka si bapak tidak boleh menikahi mantan istri anaknya. Ini kalau anaknya kandung kandung ya, maka dijelaskanlah oleh mufasir ya, di dalam tafsirnya dijelaskan bifila fiman tabena itu muhum berbeda dengan orang yang dibesarkan tapi bukan anak kandung. Nah, misalkan ada mantan istri anak asuhnya, paham ya? Paham nggak sampean nggih? Jadi misalkan ada mantan istri anak asuhnya terus dinikah itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah jadi mantan mosok cek dadi bojone dinikahi. Jadi ketentuannya seperti itu. Detil dan transparan ternyata Al-Qur'an di dalam menjelaskan perkara-perkara tersebut ya. Jadi kalau misalkan anak yang min aslabikum berarti anak kandung ya. Mantan istri anak kandung itu ya berarti anaknya ya. Hukumnya sama dengan anak, nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi. Wa anta jema'u dan tidak boleh untuknya mengumpulkan engkau bainal ukhtaini di antara dua saudara perempuan menikahi adik sama kakak jadi satu. Nah ini nggak boleh. Min nasabin dari satu nasab aurodoin atau saudara suson nggak boleh. Jadi ada dua saudara perempuan jelas ya. Kalau ukhtain itu maklum saudara kandung atau saudara lium atau saudara liab. Ini nggak boleh dinikahi oleh satu orang kecuali kakaknya atau adiknya meninggal. Nah terus kemudian baru dinikah ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dipoligami sekaligus ya, dikumpulkan, nah ini jelas tidak boleh ya, jelas tidak boleh, ditekankan jelas tidak boleh. Bahkan tidak boleh juga bagi saudara rodok, ini juga nggak boleh. Nah, misalkan ada dua orang perempuan, ini saudara rodok, ya, kemudian dinikahi oleh satu orang, nah ini nggak boleh seperti itu. Wayul haku dan disamakan bihima dengan ukhtain bisunnati di dalam hadis, artinya saudara rodok itu sama dengan saudara kandung, ya. Ada ikatan darah di situ, jadi tidak bisa. Al-jam'u mengumpulkan nikah bainahuma
bainaha di antara ukhtain wa baina ammatiha dan mboten nggih, bainaha di antara nisa mboten mau, wa baina ammatiha dan atau bainaha di antara zaujah, wa baina ammatiha dan di antara bebek ya, dan di antara ammahnya zaujah. Amat kemarin adalah saudara perempuannya siapa? Saudara perempuannya ammah kemarin saudara perempuan dari ibu. Nah, ini boleh. Jadi mengumpulkan jadi satu, memperistri antara keponakan dan apa namanya, keponakan dan ammah atau kholatnya, ini nggak boleh juga. Au kholatiha atau kholahnya zaujah. Wa yajuzu dan boleh apa nikah kullu wahidin, menikahi tiap-tiap satu alal infirodi atas terpisah. Kalau masing-masing ya nggak apa-apa. Wa milkuhuma dan boleh memiliki zaujah dan ammah ma'an secara bersamaan. Artinya dimiliki di sini ya maksudnya di apa ya, ditanggung lah, ditanggung bersama. Wayatau dan mengumpuli atau menikahi siapa man wahidatan pada salah satunya. Pada salah satunya. Jadi ketentuannya sudah sangat jelas. Jadi kalau misalkan menanggung ya, menjadi penanggung jawab, karena pada saat diturunkannya Al-Qur'an, memang kota Makkah itu adalah sebuah kota yang sudah cukup maju ya, di mana menungsoni wis akeh, tidak seperti nabi-nabi terdahulu di mana memang manusianya sedikit ya. Manusianya sedikit. Jadi kalau kita membaca sejarah dunia mulai zamannya nabi-nabi terdahulu, memang jumlah manusia itu bahkan pernah habis pada masa bencana kapalnya Nabi Nuh. Itu umat manusia bisa dibilang habis. Bahkan ada di sebagian kitab mengatakan kita yang sekarang ini kemudian dilahirkan sebagai umat Rasulullah, kita ini sudah bukan apa ya, nasabnya itu kembali kepada Nabi Nuh. Karena umat manusia pada saat itu hampir semuanya habis, kecuali orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh, yang beriman kepada Allah. Jadi bisa dibilang kita sekarang ini itu turunan daripada Nabi Nuh. Nah, pada saat era diturunkannya Al-Qur'an, itu manusia sudah banyak, dan kota Makkah adalah sebuah kota yang cukup metropolitan. Kebutuhan perputaran ekonomi di kota tersebut juga cukup pesat. Bahkan saudagar-saudagar perempuan atau orang-orang perempuan yang bekerja kemudian saling menanggung secara finansial, kekeluargaan dan sebagainya, itu sudah biasa. Ya. Maka di sini dikatakan apakah kepemilikan ini sebagai budak, ya, atau kepemilikan yang dimaksud oleh mufasir di sini adalah kepemilikan tanggung jawab. Nah, jadi misalkan gini ya, ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang di situ si perempuan ini sudah punya tanggungan di rumahnya. Misalkan ada ono bulie, ono adie perempuan ya, yang di situ ada beberapa anggota keluarga perempuan. Kemudian si laki-laki ini akhirnya bertanggung jawablah kepada anggota keluarga yang ada di situ. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Ya. Nah, koyok zaman sakniki, zaman sekarang pada akhirnya kita sampai pada era yang mirip dengan, nek dikatakan mirip banget boten ya, tapi ada sebuah tanggung jawab yang ditanggung bersama. Koyok misalnya niki nggih, saya sama Neng Unun, ini kan saudara perempuan, ya, saudara perempuan. Terus kemudian kita membangun sebuah sebuah lembaga, ada lembaga bisnis, ada lembaga pendidikan. Terus di situ ada peran Gus Rozi sebagai penanggung jawab dalam beberapa hal. Dan di sini masing-masing
persona, masing-masing person ada tanggung jawabnya masing-masing. Hukum bagaimana Islam memandang hal ini? Kalau hubungan seperti ini ya nggak ada masalah. Emangnya ada apa? Kan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Otomatis seseorang yang mempermasalahkan keadaan yang sudah diputuskan oleh Al-Quran, ya ini berarti justru tidak benar-benar paham dengan isi daripada Al-Quran. Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan dua saudara kandung atau apa itu tadi hubungan ponakan ya, antara keluarga saudaranya ibu ya, dengan istri. Ini yang nggak boleh mengumpulkan dalam artian mengumpulkan sebagai istri ya, sebagai istri nggak boleh, jelas nggak boleh. Mas yo dinalar nggih. Yo kok cekak napa jenenge mboten masuk akal nggih. Mboten masuk akal. Maka Al-Qur'an ini mendidik kita untuk memahami secara penuh sebuah lingkup sosial. Ya, sebuah lingkup sosial, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Maka ketika ada orang yang mempermasalahkan sesuatu yang sudah diatur di Al-Qur'an, nah ini yang menjadi pertanyaan, justru kenapa dia mempermasalahkan? Kan sudah jelas gitu ya. Misalkan ada yang mempermasalahkan saya membangun kehidupan bersama Nengunun. Nang kene kan konteksnya adalah kakak beradik, kakak beradik. Kok kemudian dipermasalahkan? Padahal saya juga tahu hukum Al-Qur'an, saya juga tahu hukum fikih, begitu pula dengan semua orang yang bergerak di sini. Terus kemudian muncul sebuah permasalahan. Nah, ini berarti jelas ketidakfahaman masyarakat terhadap hukum Al-Qur'an. Karena semuanya sudah dijelaskan dan mufasir itu transparan sekali menyebutkan di sini dikatakan di sini dijelaskan dengan sangat-sangat jelas wa yajuzu nikahu kullu wahidin alal infirad wa milkihima berarti kan di sini boleh menanggung secara bersamaan. Orang-orang yang tidak boleh dikumpulkan untuk diperistri ini boleh ditanggung secara bersamaan, tapi yang dinikahi adalah satu orang saja. Nah, ini jelas sekali penjelasannya. Sangat jelas ya. Artinya keadaan sosial, isu sosial yang selalu digodok-godok oleh masyarakat ini enggak zaman sekarang tok, zaman dulu juga ada. Bedanya zaman dulu belum ada HP, sembuh beritanya tekon dindi, tapi jenenge polanya orang mempermasalahkan isu sosial itu sudah ada dari zaman dulu dan Al-Qur'an sudah memberikan solusi. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illama kecuali perkara lakin nama artinya akan tetapi perkara qad salafa yang telah lalu apama fil jahiliyati di dalam budaya jahiliyah min nikahihim dari menikahi orang-orang tersebut, perempuan-perempuan tersebut, yaitu tadi seperti mengumpulkan dua bersaudara, terus mengumpulkan hubungan keponakan. Nah, ini di zaman jahiliyah terjadi. Ini tidak boleh ketika Al-Qur'an turun semuanya sudah diatur. Ba'doma pada sebagian perempuan dzikira yang disebutkan apama fala junaha maka tidak ada dosa itu maujud alaikum atas dirimu fihi di dalam ma innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu ghafurun maha pengampun. 5 terhadap perkara salafa yang telah lalu apama karena tidak semua terlahir langsung beriman pada zaman Rasulullah Ada banyak pengikut-pengikutnya Rasulullah ini yang bahkan usianya lebih sepuh dari Rasulullah dan sudah menjalani sebuah kehidupan yang di situ mungkin ya itu tadi karena ketidaktahuan akhirnya karena belum ada aturan di saat zaman jahiliyah tidak ada aturan, terus kemudian lahirlah anaknya, apakah kemudian si anak ini disebut sebagai anak haram, maka tidak bisa begitu karena pada saat dia melanggar aturan ini belum ada. Jadi
apa yang telah lalu dimaafkan. Maka memang pada saat turunnya Islam ada banyak sekali perceraian di antara para sahabat, ya. Karena kemudian ada aturan tidak boleh kumpul antara suami istri jika tidak seiman. Maka banyaklah para sahabat yang kemudian berpisah dengan istri atau suaminya yang tidak mau seiman di jalannya Rasulullah. Atau bahkan orang-orang yang tadinya sempat menikah dengan bulie misalnya, ya, menikah dengan adik daripada ibunya seperti itu, kemudian sudah ada anaknya, ya ketika ayat ini turun otomatis berpisahlah dengan dengan istrinya, tapi ya anaknya akan dibiarkan tumbuh, akan terus dididik. Jadi apa yang sudah lalu karena belum ada aturan diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, karena memang belum ada aturannya di masa itu. Qablan nahi 5 karena perkara salafa yang telah lalu apama minkum darimu qablan nahi sebelum dicegah. Innallaha kana ghafuran rahiman, pun Maha Pengasih bikum denganmu fidzalika di dalam masalah. Wa hurrimat dan diharamkan alaikum atas dirimu apa al-muhsanatu perempuan yang telah beristri, aidawatul azwaji artinya perempuan-perempuan yang telah menikah, minan nisa'i dari para perempuan. Jadi nggak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami, ya, yang sudah menikah. Nggak boleh memperistri perempuan yang sudah menikah. Jelas, ya. Maka bahkan di dalam hukum pidana, ya, hal ini ya masuk dalam kategori kejahatan gitu ya, kejahatan sosial. Jadi perselingkuhan itu adalah kejahatan sosial. Wa hurrimat alaikum al-muhsanat minan nisa apa antangkihuhunna untuknya menikahi engkau hunna pada al-muhsanat. Kasus zaman saat ini tambah aneh-aneh, tambah macam-macam yang membuat bangsa kita semakin hancur ini. Kenapa? Salah satunya adalah hasil riset, ya. Jadi zaman kalau di internet ada seorang psikolog sepuh, ini dari dari zaman dulu, ya, namanya Bu Eli. Itu beliau psikolog yang banyak sekali menangani kasus anak-anak bermasalah dari orang tua yang bermasalah. Jadi bukan rumah tangga orang tuanya yang bermasalah, tapi masing-masing dari orang tuanya yang bermasalah. Sampai beliau mengatakan bahwa dari hasil riset beliau juga punya rumah sakit yang khusus menangani kejiwaan. Banyaknya kenakalan anak zaman sekarang yang tidak terbendung itu apa? Karena perselingkuhan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Jadi memang miris, ya. Kalau di kalangan pondok itu masih terkendali, sekalipun ada banyak sekali pelecehan seksual berkedok agama kalau di lingkup pesantren, tapi ternyata di luar sana malah lebih parah gitu ya. Kalau si bapak sudah selingkuh, ibunya juga bales-balesan. Nah, ini salah satu faktor kenapa kenakalan di era sekarang semakin tidak terbendung. Jadi masalah kalau zaman dulu mungkin kalau orang bilang masalah rumah tangga, ini benar-benar antara bapak dan ibu. Mungkin perbedaan prinsip, perbedaan pola asuh, tapi kalau zaman sekarang masalahnya lebih dari itu, masalah masing-masing orang tuanya. Bapaknya punya masalah, ibunya punya masalah. Jadi ya lebih parah, lebih miris. Ini baru zaman sekarang, ya. Nggak tahu nanti di masa depan masalah itu tambah gimana. Nah, padahal di Al-Quran sampai disebutkan loh, ini berarti fenomena ini ada dari zaman dulu, ya. Jadi laki-laki memperistri perempuan yang sudah menikah. Antangkihuna qabla mufariqati azwajihina, sebelum menceraikan sebelum berpisahnya atau terpisah dari suaminya al-muhsanat. Haroiro yang merdeka, muslimatin yang muslim.
kunna yang ada siapa muhsonat awalan di dalam permulaannya. Jadi yang al-muhsonat di sini yang dimaksud adalah perempuan-perempuan muslim yang sudah menikah. Okay. Tidak boleh menikahi al-muhsonat illama kecuali perempuan amat, perempuan budak malakat yang memiliki apa aimanukum tangan-tangan kananmu. Artinya perempuan amat yang kamu miliki minal amai nyatanya dari amat-amat disabi dengan memboyong falakum maka itu tetap bagimu maka itu boleh bagimu watuluna adapun mewati mengumpuli mamalakat aimanukum ya zaman sekarang udah nggak ada perbudakan yang seperti ini. Wa ingkana dan apabila ada itu lahunna bagi mamalakat apa wa ingkuna sekalipun ada itu lahunna bagi mamalakat apa azwajun siapa azwajun suami fidaril harbi di rumahnya musuh. Artinya yang dimaksud di sini adalah si amat ya. Ini konteksnya adalah pada masa itu ada perempuan-perempuan amat yang didapat dari rampasan perang ya. Jadi habis perang terus kemudian pihak muslim mendapatkanlah perempuan-perempuan dari hasil rampasan perang. Posisi si perempuan ini punya suami yang kafir ya, artinya ini konteksnya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah nggak ada ya. Jadi kalau seperti itu bagaimana, apakah boleh si perempuan amat ini dikumpuli ya, ini dikatakan boleh, tapi zaman saya kira gak ono ya. Ba'dal istibroi setelah melepaskan diri. Kitab Allahi dengan ketentuan Allah masdun, adapun kitab Allah itu dibaca nasab al masdari atas menjadi masdar ai kataba artinya menentukan siapa Allah dalika pada hukum haram tersebut, menetapkan alaikum atas dirimu, wa ahalla dan menghalalkan siapa Allah bil binai lil fa'ili dengan mabni fa'il wal maf'uli dan mabni maf'ul, wa ahalla lakum bagimu ma pada perkara waro agalikum yang selain ma harroma tersebut, yang selain ma harroma tersebut artinya selain perkara yang diharamkan. Ai siwama artinya selain perkara hurrima yang diharamkan alaikum atas dirimu minan nisa dari perempuan. Yang diperbolehkan ya berarti boleh, yang tidak boleh ya berarti jangan. Kitab Allah alaikum wa ahallalakum ma wara'a dzalikum. Itu makna dari kitab Allah alaikum wa ahallalakum ma wara'a dzalikum. Anta batagu yaitu untuknya mengambil engkau, tatlubu artinya mengambil engkau an-nisaa pada perempuan di amwalikum dengan harta-hartamu, mengambil, melamar, okay. Menginginkan. Jadi kalau tabetaguna di sini ditafsiri tatlubuna, jadi boleh menginginkan seorang perempuan dengan memberikan mahar bisodakin artinya dengan mahar au samanin atau sebuah harga. Nah, jadi kalau sodak mahar itu kenapa dibedakan dengan saman? Kalau pada masa itu karena masih ada jual beli perbudakan, okay. Kalau masa sekarang kenapa sodak dengan saman ini bahasanya dibedakan? Kalau sodak atau mas kawin ini ada beberapa ulama yang menentukan sebuah angka tertentu, okay. Tapi kalau saman itu lebih ke mas kawin yang disepakati, kayak mas kawin yang menjadi apa namanya adat istiadat, okay. Karena di daerah-daerah tertentu angka mahar atau angka mas kawin ini ditentukan oleh pihak keluarga, okay. Dan ya angkanya besar kayak di Aceh, di Banjar. Kalau di luar pulau memang ada banyak sekali angka-angka mahar yang ditentukan.
Kalau Betawi asli itu bahkan juga ada. Jadi kalau misalkan ada satu tradisi di mana kalau si perempuan ini punya saudara, ya, yang termasuk dihitung untuk dijadikan harga itu, ya termasuk penghidupan untuk saudara-saudaranya. Yo, yo ceplok bandari ya lek gak sugih. Jadi memang kalau saman itu lebih ke satu jumlah angka mas kawin tertentu yang menjadi adat istiadat. Kalau sodak itu ya mahar yang dikeluarkan semampunya. Di amwalikum dengan harta-hartamu, muhsinina dalam keadaan menikahi engkau, mutazawwijina artinya menikahi ghaira musafihina dalam keadaan tidak melakukan zina engkau. Dalam keadaan tidak melakukan zina engkau. Jadi kalau menginginkan seorang perempuan, boleh. Jadi boleh menginginkan seorang perempuan dengan memberikan mahar tertentu, tapi tidak untuk dizina, melainkan untuk dinikahi. Zanina dalam keadaan wairu musafinina, zanina artinya berzina engkau. Fama stamtaktum, fama maka adapun orang, faman artinya maka adapun orang itu istamtak mengambil kesenangan engkau, istamtaktum mengambil kesenangan engkau, tamat taktum artinya bersenang-senang engkau bihi dengan man, min guna dari nisa, miman dari orang tazawwajtum yang menikahi engkau bilwati dengan wati, fa'atuhunna maka memberikanlah atau memberilah engkau guna pada nisa ujurahunna pada mas kawinnya. Ma kembalinya ke ma gitu, memiliki karena ma di sini tadi dimaknai sebagai perempuan. Ujurahunna pada apa tadi? Pada maharnya, pada mas kawinnya. Ma muhurahunna artinya maharnya ma allati faradtum, allati furidtum yang difardukan engkau lahunna atau yang dipastikan engkau lahunna bagi ma faridotan dalam keadaan pasti. Wala junaha dan tidak ada dosa itu maujud alaikum atas dirimu fima di dalam perkara tarodoitum yang ridho engkau. Antum artinya ridho engkau, wahuna dan nisa bihi dengan min ba'dil faridoti dari setelah dari setelah menyepakati atau memastikan mas kawin, dari setelah memastikan mas kawin. Min hatiha dari meliputinya. Ujurohunna min hatiha dari meliputinya ujurohunna wa ba'diha dan sebagiannya ujurohunna au ziyadatin atau menambah alaiha atas ujurohunna. Maksudnya di sini boleh dengan kesepakatan. Mahar di sini boleh dengan kesepakatan, entah langsung diberikan secara kontan atau dicicil, boleh ternyata. Maka kenapa di dalam akad itu biasanya langsung disebutkan halan. Kalau halan berarti disepakati untuk diberikan mahar seluruhnya. Oh, berarti nek mboten seluruhnya, ya mboten halan berarti nggih, mboten kontan artinya. Di sini bisa diangsur, tapi ada angka yang disepakati. Nah, timbangannya angel-angel wis diatur ae. Diatur ae engko liyane wis sembuh diakid diakad apa gitu ya. Jadi ada kayak misalkan ada angka yang disepakati, tapi biasanya oleh adat istiadat diatur ono misalnya uang asap ngoten-ngoten nggih. Nah, iku gak dilebokno nang gone qabiltu nikah, iku gak melok. Nggih, kaya uang asap
uang opo sejenis macam-macam lah, masing-masing daerah niku enten dhewe-dhewe. Nah, kok sing disebutno nang nggone qabil tuh iku sing bisa diberikan secara tunai. Nah, ini pengaturan adat seperti ini bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan kalau kita mengikuti seperti yang dikatakan di sini, ketika mas kawin itu dicecil, yo gak apa-apa, berarti saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin nyicil, nggak apa-apa. Yo aneh nggih. Tapi tibake gak apa-apa lho nang Al-Qur'an ya. Berikutnya atau ditambah. Jadi setelah disepakati kemudian karena sing lanang sugih atau ya apa akhirnya ditambah. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu aliman mengetahui bikholqihi dengan makhluknya Allah hakiman pun ahli hikmah fima di dalam perkara dabbaro yang memerintahkan siapa Allah dabbarohu yang memerintahkan siapa Allah lahum bagi kholqih waman dan adapun azwaj lam yastati yang tidak mampu siapa man minkum darimu taulan pada kecukupan aihinan artinya kekayaan tidak cukup mampu ayang kiha pada untuknya menikah siapa man al muhsonati pada perempuan merdeka. Nah, jadi niki lho yo angele ngaji tafsir di sini. Jadi al muhsonat yang pertama tadi yang dimaksud adalah perempuan yang sudah menikah, ya kan? Tapi di situ hur artinya merdeka dan juga muslim. Itu al-muhsonat yang pertama. Al-muhsonat yang kedua yang dimaksud di sini adalah perempuan merdeka. Tok. Apakah dia pokoknya yang dimaksud al-muhsonat di sini bukan perempuan yang al-muhsonat yang pertama tadi. Ayang kiha pada untuknya menikahi siapa man al-muhsonati pada perempuan merdeka. Al-haroiro artinya pada perempuan yang merdeka. Al-mu'minati yang beriman. Siapa muhsonat? Dua. Adapun ayang kihal muhsonat itu jariyun terjadi alal ghalibi atas umumnya. Fala mafhumun maka tidak ada keraguan itu maujud lahu bagi al-mu'minat. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki yang tidak cukup kaya untuk menikahi perempuan merdeka, perempuan muslim yang merdeka, bagaimana? Famimma malakat famimma maka boleh dari amat malakat yang memiliki apa aimanukum tangan kananmu artinya boleh menikahi amatnya. Kenapa? Karena kalau di dalam fikih amat itu mas kawinnya separuh daripada hak-haknya itu setengah daripada al-muhsonat daripada hurriyat. Jadi amat itu haknya setengah dari hurriyat. Maka ketika seseorang, nah kalau kita samakan dengan zaman sekarang karena sudah tidak ada amat, tidak ada perbudakan, tidak ada amat dan hurriyat, semua dari orang muslim, perempuan muslim di seluruh dunia itu adalah hurriyat. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau disamakan dengan konteks ini ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan karena khawatir zina misalkan ya berarti ngukur, ngoco, delok kemampuane. Berapa mahar yang bisa diberikan? Gak kok wong sing pekerjaane biasa-biasa bahkan belum punya pekerjaan, terus ngengkel nguber perempuan yang istilahnya tidak kufu, tidak kufu kafaah. Di sini akan memberatkan kedua belah pihak. Maka Al-Quran pun mengatur ketika seorang laki-laki yang tidak cukup mampu untuk menikahi al-muhsonat, untuk menikahi al-hurriyat, maka di sini fama malakat aimanukum. Fama malakat aimanukum itu apa artinya? Seorang laki-laki boleh memilih perempuan yang haknya lebih ringan dibandingkan kalau dia menikahi al-muhsonat. Yang kihu yang menikahi siapa man pada ma min fatayatikum dari perempuan mudamu al-mu'minati yang beriman.
siapa fatayat, wallahu adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui siapa Allah bi imanikum dengan imanmu. Faktafu maka mengambil cukuplah engkau bidhahirihi dengan zahirnya iman. Wakilu dan pas atau apa ya, wakillah engkau atau pasrahlah engkau as-sarairo pada rahasia-rahasia ilaihi pada Allah. Fa innahu maka sesungguhnya Allah itu al-alimu, zat yang maha mengetahui, bitafsiliha dengan rinci-rincinya, asror atau as-sarair. Warubba amatin dan kadang-kadang adapun perempuan amat itu tafdulu lebih utama. Siapa amat atau itu tafdulu lebih melebihi al-hurrata pada perempuan merdeka fihi di dalam iman. Al-hurrata pada perempuan merdeka fihi di dalam iman. Artinya di sini ketika tidak cukup mampu untuk, artinya apa ya? Pernikahan itu memang yang ditekankan adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu diciptakan sebagai makhluk visual yang jadi apa ya? Bisa dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama itu memang kebanyakan laki-laki. Kalau terjadi pada perempuan itu pasti hanya tertarik, nggak sampai jatuh cinta. Jadi maka hukum di dalam pernikahan itu banyak sekali yang ditekankan kepada laki-laki, termasuk sunnahnya menikah. Tekanannya adalah pada laki-laki. Kalau kita lihat dari permulaan surat An-Nisa, banyak sekali kalimat-kalimatnya adalah mengarah pada laki-laki. Nah di sini kalau dia tidak mampu menikahi perempuan dewasa yang merdeka dan beriman, maka boleh memilih menikahi amat yang disebutkan tadi. Pokoknya milih sing HE iku separone muksonat, termasuk fatayatikumul mukminat, perempuan-perempuan yang masih muda sing kebutuhane gurung patek akeh. Skincare gurung sampai sing sakulan 10 juta. Karo aku skincare 10 juta itu rupane dadi ya apa ngono ya, paling wong delok langsung ya apa ngono kan. Ya, tapi artinya kebutuhannya sudah banyak kalau perempuan yang seperti ini. Kalau tidak cukup mampu ya harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kenapa? Karena menikah itu sunnah, sementara mas kawin itu menjadi syarat rukun daripada pernikahan, dan nafkah itu hukumnya wajib. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, perlu mencari seseorang yang memang pokoknya sing penting imane podo, seiman, itu batasan utamanya. Sampai dikatakan di sini pilihlah yang beriman. Wallahu a'lamu bi imanikum, Allah mengetahui imanmu. Jadi ya dipilih saja. Warubba amatin tafdulul hurrati fihi. Jadi kadang-kadang orang perempuan amat yang kelihatannya sosialnya rendah, kadang-kadang imannya juga lebih tinggi. Maksudnya gitu nggih. Wahada adapun ini rubba amatin itu taknisun. Itu taknisun. Iming-iming ngono wis nggih. Promosi binikahil imai dengan menikahi seorang amat. Ba'dukum adapun sebagian darimu itu mimba'din dari sebagian yang lain, ai antum artinya adapun engkau, wahunna dan perempuan amat itu sawaun sama fitini di dalam agama. Fala tastankifu maka jangan minder engkau min nikahihinna dari menikahi amat. Jangan juga terlalu malu. Oh wis aku menikahi seorang budak, karena pernikahan ini sesuatu yang mulia. Pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia. Kita terlalu takut dengan pernikahan berarti kita takut dengan ibadah, apalagi sampai memusuhi. Kalau tidak ada trauma, tidak ada sesuatu yang melukai, kok tiba-tiba kita itu terlalu terlalu mengecam,
Maka di situ hati-hati, kita perlu berhati-hati dengan perasaan-perasaan semacam itu. Insya Allah sih lek sampean itu nggak ada perasaan yang macam-macam, pikiran yang macam-macam tentang pernikahan gitu. Gurung siap, oh pokoknya gurung siap ngoten ae. Gurung siap. Jadi apa namanya? Memang biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau belum siap nggak perlu ada alasannya. Ya, anggap aja koyok gurung siap istiqomah sholat galuh. Ya, jadi kayak kalian belum siap untuk menikah, nggak perlu juga cari-cari alasan. Ya, takutnya karena pernikahan ini adalah ibadah yang baik, ya, takutnya kalian malah jadinya nanti benci dengan hukum Allah. Dan ini berbahaya. Berbahayanya gimana? Berbahayanya adalah di iman kita. Jadi hati-hati, itu bisa membahayakan iman ketika kita terlalu beralasan di dalam meninggalkan sebuah kebaikan. Itu rawan, ya. Rawan apa? Rawan terhadap iman kita. Jadi kalau sampean sekarang belum siap menikah, nggak perlu cari-cari alasan. Podo ae, nggih, podo ae ambek wong sing belum siap untuk istiqomah sholat malam, belum siap untuk melakukan satu kebaikan tertentu, sama saja dengan seperti itu. Apa alasannya? Yo gak ono alasannya, gak usah golek-golek alasan juga, intinya yo belum siap. Tuas golek alasannya, tuas kena dosane tadi. Fala tastangkifu fi nikahihinna, fangkihu, dikit lagi nggih. Fangkihu, maka menikahilah engkau hunna pada ama biidni ahlihinna, dengan izin ahlinya ama. Mawalihinna artinya izin tuannya. Siapa tadi? Ama nggih. Ama atau ima ya. Wa'atu, dan memberikanlah engkau hunna pada ima. Aku artinya memberikanlah engkau hunna pada ima, ujurahunna pada maharnya ima. Muhurahunna artinya pada mahar-maharnya ima diberikan bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Dengan tanpa menunda-nunda, wanaksin, apalagi mengurangi. Jadi sekalipun yang dinikahi itu adalah perempuan kelas rendah, sudah disepakati angka mahar tertentu, yo harus diberikan secara langsung. Oke, nggak boleh ditunda-tunda, oke, apalagi sampai dikurangi sesuai dengan kesepakatan. Bil ma'rufi, dengan baik. Muhsonatin, dalam keadaan menjadi perempuan yang dijaga. Muhsonatin, dalam keadaan perempuan-perempuan yang dijaga dari zina. Afaifa artinya yang terjaga. Halun, adapun muhsonatin itu hal. Wairo musafihatin, pun dalam keadaan tidak melakukan zina. Zaniyatin artinya perempuan-perempuan yang dizina, yang berzina, ya, yang berzina. Jahron, secara terang-terangan. Jadi menikahi ima, yang al-muhsonat, yang terjaga dari zina. Wala muttakhidatin, dan bukan perempuan yang wala muttakhidati ahdan, yaitu terus nih, dan bukan perempuan yang mengambil saudara dekat. Akhla'a artinya saudara dekat, yaznuna, yang berzina. Siapa? Muttakhidat, dihinna dengan akhlak. Sirron, dengan rahasia. Sirron, dengan rahasia. Jadi ya, naudzubillah nggih, apa namanya? Ya harus tetap memilih perempuan baik-baik nih, yang di situ tidak gemar melakukan zina. Jadi karena zina itu luar biasa, dampak sosialnya, dampaknya di kesehatan. Angka kanker itu meningkat di Eropa dari tahun ke tahun, semakin meningkat. Kenapa? Ya karena seks bebas. Jadi miris ya, kayak melakukan itu dengan saudaranya sendiri, itu terjadi loh di Eropa, dan biasa. Jangan sampai jangan sampai hal itu mempengaruhi di kondisi sosial kita. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi budaya jahiliyah zaman dulu memang sudah ada, ya. Hal ini sudah ada karena dianggapnya
hubungan semacam itu ya, hubungan kenikmatan semacam itu dianggap seperti kebutuhan makan, padahal nggak sama. Padahal bukan seperti itu. Maka hati-hati sekali kalau kita ingin bertemu dengan laki-laki yang baik ya, maka ya perilaku kita, artinya kita baik itu demi diri kita sendiri sebenarnya ya, demi menjaga diri kita sendiri supaya besok-besok kalau kita melahirkan seorang anak, ya anak-anak dengan kualitas iman yang baik. Karena yang menurunkan kualitas hati dan pikiran itu ibu yang menurunkan. Kalau bapak itu menurunkan anak secara fisik. Secara fisik itu kebanyakan. Nah ini sesuai riset nih. Jadi karakter dan otak anak itu dipengaruhi yang paling besar adalah dari. Jadi sebenarnya kita berbuat baik atau menjaga diri itu ya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Fa'idha uhsinna wala muttakhidati ahdan. Fa'idha uhsinna, maka apabila dinikah siapa imak, zawijna artinya dinikah siapa imak, wa fi qiraatin bil bina'i lil fa'ili, wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bil bina'i lil fa'ili dengan mabni fa'il. Tuzawijna artinya menikah siapa imak, fa'in ataina maka apabila mendatangi atau melakukan siapa imak bifahisyatin dengan perbuatan buruk, zinan artinya zina, fa'alaihinna maka itu tetap bagi siapa tadi imak nggih, nisfuma adapun separuhnya siksa alal muhsonati atas perempuan yang merdeka, al haroiri artinya perempuan merdeka, al abkari yang gadis, ida zanina apabila berzina siapa haroir, minal adabi dari siksa al hati yaitu ketentuan, fayujladna maka dijilid atau dicambuk siapa imak komsina dengan 50 kali, wayurobna dan dibuang siapa imak atau diasingkan, jangan dibuang ya, diasingkan siapa imak nisfasanatin dengan masa setengah tahun, wayukosu dan disamakan alaihinna atas hukum tersebut ya, atas hukum imak tersebut siapa al-abidu seorang hamba, walam yuj'al dan tidak dijadikan apa al-ihsanu sifat terjaga syarton pada syarat, liwujubil hati karena wajibnya hak, wajibnya ketentuan, bali ifadati bahkan karena faedah, annahu sesungguhnya sya'ni itulah rojma tidak ada hukum ranjam, alaihinna atas muhsonat aslan sama sekali. Kalau muhsonat ya berarti muhsonat nggak ada, karena dia tidak gemar melakukan zina ya, maka nggak ada hukumnya. Dari kalimat sosial anak kami pun Allah Ta'ala Al-Fatihah. Kira-kira itu diwaca terjaga terkode suami zino ye, hati-hati teman sama wis dewasa saiki tontonan nang internet ya koyo ngono ye, teman-teman iki kedoknya zino itu macam-macam.